seluruh pelajar agama. Semua masih siap belajar agama ya? Masih. Ini yang laki-laki masih siap toh? Masih. Ya, cuma satu orang. Oke baik. Nah, siang hari ini sebelum kita belajar agama, mari satu orang memimpin kita untuk menyanyi. Semangat ini. Ayo semuanya berdiri. Ya, baik, terima kasih. Mari kita duduk kembali. Ya, semuanya sehat-sehat. Pak Guru juga sehat-sehat. Ya, siang-siang kita masih tetap semua bersemangat. Baik, Pak mau isi dulu absennya. Siapa lagi yang tidak hadir? Selain dari dia siapa? Cuma dia ini terus yang tidak hadir ya. Iya, baik, sebelum kita masuk pada materi kita pagi hari ini, ya, di dalam kelas ini siapa yang satu organisasi gereja? Angkat tangan yang sama, Ayah, sama GPGK. Kira ya, yang sama. Berikut lagi yang sama, yang nikah. Nih, 3 orang ya. 4.
cara berpakaian. Ada yang membedakan? Ternyata mereka tidak tahu apa yang membedakan. Gedungnya barangkali. Iya, kalau kita berbicara tentang organisasi itu kan banyak ya. Banyak organisasi gereja yang terbentuk dan itu lahir dengan berbagai macam alasan yang ada. Tapi kalau kita berbicara tentang organisasi juga itu ada di dalam pengaturan manusia. Karena itu apa yang diatur oleh manusia itu berbeda dengan apa yang diatur oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk pada materi kita di pertemuan ini adalah tentang gereja yang hidup di dunia. Ya, gereja yang hidup di dunia. Ya, sebelum kita lanjut, sekali lagi Pak tanya siapa yang tahu tentang apa itu gereja? Dan gereja itu sebagai tempat ibadah orang Kristen. Yang lain, gereja adalah rumah Tuhan. Iya. Yang lain lagi, Andra, apa itu gereja? Tempat beribadah. Rumah tempat beribadah. Sudah. Tempat memuji nama Tuhan. Ada yang lain? Iya, ini sudah kelas 9. Esther, tempat perdamaian. Jadi orang berselisih terus damainya di gereja ya. Stephen, apa yang kau tahu tentang arti gereja itu? Gereja itu tempat pengajaran firman. Ya. Baik. Dari jawaban kalian itu kalian hanya baru memahami gereja itu sebatas organisasi, sebatas gedung, sebatas fungsi dan ibadah. Ya. Kita akan lihat materi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini dalam materi kelas 9, gereja menjadi gereja di tengah dunia. Yang menjadi indikator pencapaian kompetensi pada materi kita adalah dapat mengakui karya Allah untuk gereja di dunia, kemudian menunjukkan sikap hidup yang bersaksi di tengah dunia, menjelaskan mengapa Allah menempatkan gereja di tengah dunia, kemudian menyebutkan contoh pembentukan, contoh bentuk pelayanan gereja bagi sesama, kemudian mempraktikkan cara hidup beribadah di gereja dengan mencatat apa yang dilakukan dalam ibadah atau persekutuan. Yang menjadi tujuan pembelajaran dalam materi kita pagi hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, ya, dipadukan dengan metode mind mapping teknik ATM, ya, ATM itu bukan nama uangnya. Kalian metode untuk kalian belajar bakat untuk menyelesaikan tugas adalah dengan mengamati, kemudian menulis apa yang kita amati, kemudian dapat memodifikasinya untuk menjadi satu tugas dalam
penyelesaian materi yang ada. Yang pertama, dari Universitas Didik mampu mengerti karya Allah membentuk gereja di dunia. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan mengapa Allah menempatkan gereja di tengah dunia. Dan peserta didik juga menyebutkan contoh bentuk pelayanan gereja bagi sesama. Dan yang terakhir adalah peserta didik mempraktekkan cara hidup beribadah di gereja dengan menceritakan apa yang mereka dapatkan dalam persekutuan. Jadi dari indikator dan juga bakat tujuan pembelajaran yang ada, dari jawaban-jawaban kalian juga setelah Pak mendengar jawaban yang ada, bahwa ternyata kalian baru memahami gereja itu baru sebatas organisasi, gereja itu hanya baru sebatas gedungnya. Ya mungkin kalian pernah ingat ada lagu sekolah minggu kalian sudah pernah dengar beberapa kali yang berjudul gereja itu bukan gedung ya, tapi bukalah pintunya, lihat ke dalam dan lihat orangnya. Jadi gereja itu tidak hanya bicara tentang organisasi atau gedung atau tempat ibadah, tapi gereja sesungguhnya adalah kita sebagai tubuh Kristus ya. Jadi kita sebagai tubuh Kristus. Dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 5, 1 Petrus pasal 2 ayat 5, ya, kita baca dulu ya. Ya, silakan ambil baik ambil Pak. Ya, biasa baca kita. Jadi namanya bukan. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9, sama-sama kita baca dalam nama Tuhan Yesus 2-3. Tetapi kamu dalam saya yang terpilih, di mana terjadi bangsa yang kudus, umat yang Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang tidak percaya. Ya, jadi bagian ini dia Petrus dia menulis menggambarkan tentang gereja. Jadi gereja itu adalah umat Allah. Kalau dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa gereja itu umat Allah pada zaman Perjanjian disebut sebagai kahal, atau dikatakan bahwa kahal Yahweh atau umat Allah, yang mana bahwa itu berbicara tentang mereka yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib oleh karena penebusan daripada Kristus, penebusan daripada Kristus. Dan itu arti gereja secara Alkitab. Ya. Selain daripada itu ada juga arti gereja itu secara organisatoris, itu berbicara tentang struktur ya. Ada pemimpin paling tinggi dan kemudian seterusnya sampai kepada mereka yang ada dalam nama ngurus penata layanan yang ada. Dan juga ada yang mengatakan bahwa gereja itu adalah tempat beribadah orang-orang Kristen di seluruh orang Kristen. Nah, menjadi gereja yang ada di dunia dan materi ada konteks 1 Petrus ini tulis dikatakan bahwa dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang menjadi pendatang yang ada di muka bumi ini. Tapi juga dikatakan bahwa
manusia kecil, yaitu dalam kekasaran Romawi pada saat itu gereja. Kemudian ada juga beberapa di antara mereka itu juga dikatakan bahwa mungkin adalah orang-orang yang bertobat yang menanggapi khotbahnya pada hari Pentakosta. Jadi dikatakan bahwa kata gereja ini ditujukan kepada mereka yang mengalami pertobatan ketika Rasul Petrus berkhotbah di Yerusalem dan mereka percaya firman, mengaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan bahwa mereka yang telah keluar dari kegelapan tadi menuju terang, mereka itu adalah gereja. Jadi arti gereja itu kadang itu ditujukan kepada mereka. Nah, bagaimana cara pandang Petrus mengenai peran gereja? Petrus bersama dengan para rasul meyakini bahwa gereja itu berasal dari dunia, ya, atau dunia dalam perjanjian baru mengacu pada dua sistem. Yang satu sistem dunia yang berdosa, kemudian dua orang-orang berdosa, dan yang ketiga adalah alam semesta. Jadi kita yang ada di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita yang ada di tengah dunia yang ada dalam sistem dunia berdosa, orang-orang berdosa, dan berkatakan dalam alam semesta. Tetapi kita juga dikatakan bahwa gereja yang berasal dari dunia yang berdosa ini atau berada dalam sistem orang-orang yang berdosa yang sudah jatuh dipilih dan diselamatkan supaya menjadi cara Allah menyentuh dunia dengan kuasa Injil. Jadi kalau kita belajar dari bagian ini kita tahu bahwa rupanya kita, keberadaan kita adalah hanya menumpang di dunia ini karena tempat kita bukan dunia tapi tempat kita ada di mana? Ada di surga. Untuk itu Kristus dia datang untuk menyelamatkan kita dari dunia yang berdosa dan bahkan kita ada di tengah dunia yang berdosa, ya. Pasti juga terkadang-kadang kita terjerumus di dalam perbuatan dosa. Ya. Selanjutnya peran gereja sebagai gereja dunia dikatakan bahwa dalam semangat inilah Petrus hendak menjelaskan satu konsep kehidupan dunia bagi orang-orang Kristen. Gereja sebagai penjara atau perantau atau musafir atau disebut sebagai pilgrim. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari pemahaman ini dikatakan bahwa cara hidup manusia selama berabad-abad itu terkadang salah untuk dipahami. Mengapa demikian? Kalau kita lihat bahwa terkadang kita menyatakan bahwa karena kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang telah umat ini diselamatkan oleh Tuhan, ya sudah kita selamat, kita santai aja, kita tidak usah ibadah dan lain sebagainya. Bahkan kita menjadikan kita sudah menjadi orang yang religius, orang yang rohani, bisa. Padahal ini kemudian menjadi pribadi-pribadi yang tidak mempertahankan dirinya sebagai gereja yang ada di tengah dunia. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini bahwa apa yang menjadi konsep Petrus mengenai kehidupan gereja di dunia, Petrus seperti juga sebuah rasul di perjanjian baru senantiasa melihat gereja sebagai beberapa umat Allah di perjanjian lama. Jadi kalau dalam perjanjian lama itu umat Allah itu mereka percaya dan menyembah kepada Tuhan. Iya. Pada mulanya melalui peristiwa nabi-nabi yang ada, mereka dibawa kepada Tuhan untuk beribadah. Ya, kalau kita lihat dari gambar yang ada, apa yang terjadi? Iya. Kalau bisa pada zaman lama mereka melakukan tempat ibadah itu ada di mana? Di gunung-gunung ya. Mereka bawa sembahannya ke sana, tapi tidak kepada Tuhan. Nah, sehingga umat Tuhan pada zaman perjanjian baru kita lihat di sini adalah bahwa mereka yang diselamatkan tadi, makanya
peribadatan pada waktu itu. Dan kalau kita lihat bahwa gereja baru beralih dari cara penyembahan yang tidak kepada Tuhan pencipta atau Yahweh itu sendiri, dan akhirnya kemudian dengan penggenapan kehadiran Kristus di tengah dunia ini untuk memperbaharui dan bahkan mempertegas penggenapan tentang umat perjanjian lama menjadi umat perjanjian baru untuk mereka yang tidak telah diselamatkan melalui Yesus Kristus. Ya, baik, selanjutnya kita lihat menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi gereja yang ada di tengah dunia? Hal yang pertama adalah bahwa kita harus menjadi perantau berjarak yang mengerti struktur kekuasaan dan penindasan yang terjadi di sekitar kita, ya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial yang menentang Injil itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus menghidupi keterangan rohani yang sejati, semangat Injil di dalam setiap area itu. Di area di mana? Di tengah-tengah dunia. Kembali lagi di atas, ya Pak, jelaskan supaya langsung dia. Kembali lagi di atas tentang kita harus menjadi peziarah yang mengerti struktur kekuasaan dan penindasan menjadi terjadi di sekitar kehidupan kita. Nah, kita menjadi umat Allah sekarang, kita menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Harus kita juga karena melihat tentang berbagai macam gejolak yang ada tentang masalah ekonomi. Kemarin kita baru dengar cerita, kita baru dengar berita tentang apa? Kenaikan BBM-nya. Kalau otomatis naik BBM, harga semua naik, transportasi juga mahal, jadi akhirnya kehidupan orang semakin susah, semakin sulit ya. Dan bagaimana peran gereja kita di tengah dunia? Berarti pikiran kita, pusat kita tidak kepada apa yang resesi atau gejolak atau kekurangan krisis yang terjadi di dunia, tapi kita hanya melihat bahwa tempat kita di dunia itu hanya sementara. Nah, kedua, kita harus menghidupi peperangan rohani dan sejati semangat Injil dalam setiap hari. Kita ada di keadaan kita alami hidup semakin susah. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai siswa Kristen harus apa? Dekat dengan Tuhan, karena kehidupan semakin susah tadi. Jadi kita sebagai peran, kita sebagai gereja semangat. Bila perlu kita memberi semangat orang lain. Oh ya, kalau hidup sekarang dunia susah dan sebagainya, itu bertobat supaya apa? Selamat. Dan dunia susah, tidak susah terus kemudian nanti tidak jelas ketika kita mati nanti kemana. Jadi ini kesempatan untuk kita menyampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus bersandar pada kuasa salib. Karena pada akhirnya kuasa salibnya lah yang akan mengubah segala sesuatu, bukan program gereja atau rekayasa sosial. Pemerintah sekarang dia pusing untuk bagaimana kalau BBM dia naikkan karena ekonomi negara lagi bergejolak dan lain sebagainya, dan kemudian yang mesti jatuh itu masyarakat yang kasih bantuan, kasih BLT, kasih apa lagi, ada subsidi, kasih dan sebagainya. Tetapi masih juga ada gejolak-gejolak yang ada, kan begitu ya stepnya dengan Anda ya. Jadi akhirnya yang terjadi itu adalah bahwa tidak kesulitan di dunia ini tidak hanya dapat diatasi dengan rekayasa sosial. Ada program gereja, ada muncul program-program di gereja. Oh, kita bikin begini, kegiatan ini supaya membantu jemaat yang ada. Setelah itu dia muncul lagi, pusing lagi gereja untuk mengatasi itu, atau pemerintah, oh bikin program ini untuk mengatasi masalah sosial dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sebatas. Berarti kita kembali bahwa semuanya ada dalam kekuasaan Tuhan. Jadi hanya oleh karena kuasa salib Yesus yang dapat membuat segala sesuatu. Ya. Baik, untuk materi kita pagi hari ini, ya. Ada yang bertanya dari materi yang ada? Jelas? Mengerti dari materi ini? Oke, baik. Kalau begitu ada, kita lihat ada lembar kerja pendidik nanti Pak bagikan kepada kalian.
pertama adalah dari pertanyaan kalian jawab sendiri diminta mendiskusikan mengapa Allah. Ya, kelompoknya kan sudah ada ya. Mengapa Allah menempatkan gereja di tengah dunia? Kemudian yang kedua, bentuk pelayanan gereja. Bentuk pelayanan gereja di tengah dunia. Apa saja yang dilakukan oleh gereja di tengah dunia? Berarti dalam lingkungannya yang ada. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk menuliskan contoh bentuk pelayanan di gereja masing-masing. Jadi contoh bentuk pelayanan di gereja masing-masing seperti apa? Jadi pelayanan itu berarti tidak hanya saja pelayanan firman, tetapi juga ada pelayanan-pelayanan yang lain, utamanya dalam 3 tanggung jawab gereja itu kan ada. Ini tadi yang contoh tadi ya, peran gereja ini. Kemudian yang ketiga ada tugas rumah. Tugas rumah kalian diminta untuk membuat laporan kegiatan ibadah. Jadi itu sama ya seperti lalu-lalu yang Pak kasih tugas. Kalau yang tahun lalu itu ada seperti itu. Dan mulai semester ini ada yang sudah tidak mengumpulkan lagi. Hari ini Pak kembali kasih tugas. Jadi tugasnya adalah kalian ketika hadir di tempat ibadah, nanti kalian bawa buku catatan ya, buku mingguan ya, namanya buku mingguan. Jadi kalian mencatat dalam ibadah itu nats atau ayat firman Tuhan yang dikhotbahkan itu di kitab apa, temanya apa, kemudian siapa yang berkhotbah, kemudian perlu tanda tangan nama pendetanya dengan yang berkhotbah. Ada juga tanda tangan orang tua. Baik, untuk tugas ini aku bagikan dulu TKPD-nya. Ya, silakan dilihat tugas TKPD-nya nomor 1 dan nomor pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Ya, mengapa Allah menempatkan gereja di tengah dunia? Jadi gereja itu bukan itu gedung gereja yang dikasih turun. Ya. Yesus ada Tuhan yang tempatkan di bawah bayar. Bukan mencari dulu dengan bayar. Karena sudah selesai. Dua-duanya sudah dijawab ya? Kalau yang tugas 3 itu nanti minggu depan kalian kumpul. Itu sebagai tugas portofolio kalian. Ayo mari silakan untuk masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi yang ada. Yang lain terima kasih. Silakan mulai dari yang perempuan. Terima kasih sebagai memberikan kepada kami dari kelompok 1 yang ingin membacakan hasil diskusi kami secara ganti. Soal nomor 1, mengapa Allah menempatkan gereja di tengah dunia? Karena kita harus mengikuti peperangan sehari yang terjadi untuk bersaksi kepada orang yang belum bertobat menjadi bertobat dan percaya kepada Allah. Yang kedua, bentuk pelayanan gereja. Memberitakan Injil BN punya misi. Nomor 3, Maukah Anda menjadi gereja yang bersiaran dengan dunia? ya agar supaya banyak gereja-gereja yang mau datang kepada
oke, tepuk tangan. Nomor 4 ya, lanjut nomor 4 lagi. Peserta didik diminta untuk menuliskan contoh bentuk pelayanan gereja masing-masing. Ya. Firman ya atau pemimpinan dan singer, penyanyi, lebih media atau pengendali fokus, pengendali tamborin atau berbalik. Ya, jadi yang terakhir, yang ketiga tadi mereka jawab, mereka juga bersedia menjadi gereja di tengah dunia yang menarik orang lain untuk menjadi gereja-gereja atau menjadi umat Allah. Silakan kelompok yang laki-laki untuk menanggapi. Stephen atau Andra, Geril, silakan menanggapi. Stephen lah. Ya, ayah Stephen. Dari hasil pemaparan diskusinya mereka, kalau kami jawaban mereka sudah cukup baik. Karena apa? Karena jelas, cukup singkat, begitu juga. Luar biasa ini laki-laki. Oke, berarti yang laki-laki lagi presentasi. Bilang dia punya jawaban tadi apa? Hasil diskusi kami yang satu, mengapa Allah menetapkan gereja di tengah dunia untuk para agama Kristen untuk beribadah dan untuk tempat memuji Tuhan. Yang kedua, bentuk pelayanan gereja, yaitu untuk mengajarkan para umat untuk bertobat. Yang ketiga, maukah Anda menjadi gereja yang bersejarah dengan dunia? Ya, untuk sebagai alat umat beragama. Keempat, Persediakan diminta untuk menulis contoh bentuk pelayanan di gereja masing-masing. Pelayanan penyembahan. Oke, terima kasih. Ya, silakan yang perempuan menanggapi. Ini satu kali dua ini. Tanggapan kami, jawaban mereka itu sudah bagus, cuman cara membacanya lagi-lagi terbata-bata. Lagi-lagi cara membaca jawabannya masih terbata-bata katanya. Mungkin grogi sama kalian kelompok yang perempuan kan lebih banyak. Oke, terima kasih tanggapan kalian. Baik, sebelum kita akhiri materi kita pagi hari ini, terima kasih untuk kerjasamanya. Kalian sudah diskusi dengan baik. Ya, boleh dengar semua di sini. Tadi jawaban dari laki-laki itu mereka mengatakan bahwa kehadiran gereja di tengah dunia untuk tempat beribadah dan lain sebagainya. Berarti itu dulu Pak. Jadi pemahaman kami gereja itu hanya baru masih sebatas gedung, tempat ibadah. Mesti berubah. Gereja itu adalah orangnya. Bilang sama temanmu, kita adalah gereja, bukan gedung. Ya, ayo bilang sama teman kiri kanannya, gereja kita adalah gereja, bukan gedung. Iya. Jadi kita sudah paham bahwa yang dimaksud dengan gereja di tengah dunia itu adalah bukan organisasi, bukan
gedung dan sebagainya, tapi gereja yang maksud adalah kita sebagai umat pilihan Allah. Untuk itu kehadiran kita di tengah-tengah dunia, perhatikan di sini yang laki-laki, kehadiran kita di tengah dunia ini adalah menjadi saksi. Kalau di ayat yang ke-9 1 Petrus pasal 5 9 tadi kita baca, dikatakan bahwa kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita itu menjadi umat yang dipunyai oleh Allah. Senang tidak kalau diri kita dimiliki oleh Allah? Dipunyai, dimiliki. Kita menjadi milik Tuhan. Senangnya itu, bangganya kita menjadi milik Tuhan. Ya, baik. Mengerti semua ya materinya hari ini ya? Ya, baik-baik, nanti kembali untuk tugas di rumah, jangan lupa dikerjakan. Hari Minggu kalian harus catat baik-baik dan di jam pelajaran agama di bawah kasih tunjuk sama Pak tugas kemarin. Ya, baik, kita akan akhiri kelas kita di pagi hari ini. Mari salah satu siswa memimpin kita dalam doa pada siang. Silakan. Ya, yang perempuan saja, biarkan mereka laki-laki sudah menyerah itu. Ya, baik, silakan dikumpul rekannya di sini. Berdiri. Beri salam. Ya, shalom, selamat siang. Salam sehat, hati-hati di jalan pulang. Berjalan sebelah kiri. Jadi kau punya tugas, kembalikan ini di ruangan guru ya. Alkitab, kembalikan di sana. Terima kasih.